bagi imam itu tidak melebihi di dalam doa tasyahud akhir ukuran tasyahud akhir dan sholawat. Ditawa-tawa doae. Kok wape yang diriwayatkan dari Nabi dibaca enggak? Diriwayatkan dari sahabat semuanya dibaca enggak. Ambil aja yang dari Nabi sudah cukup. Enggak usah ditambah-tambahi yang lain bagi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib, dan alhamdulillah kali ini kita masih bersama guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf Asgaf, yang mana insya Allah akan menyampaikan pembahasan mengenai rukun sholat yang insya Allah akan melanjutkan kembali yang mana di episode yang lalu telah kita bahas tentang tasyahud akhir, dan kali ini insya Allah akan kita bahas kembali lanjutan dari tasyahud akhir yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu marilah kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustaz pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Meskipun dengan cuaca yang tidak menentu, ya, tetap fit ya. Insya Allah seperti itu. Jaga kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh guru kita dari kesehatan juga dirasakan oleh para pemirsa yang sedang menyimak Kantin Habaib pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja simak pembahasan mengenai rukunnya sholat, yang mana insya Allah akan kita kupas kali ini tentang sholawat kepada Nabi SAW, dan juga dilanjutkan dengan doa setelah tasyahud akhir. Baiklah, kita simak secara lengkapnya. Tentunya bisa Anda catat atau bisa Anda dengarkan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Kali ini kita akan membahas tentang rukun salat yang selanjutnya, yaitu bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi ini di dalam salat itu ada dua hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Sunnah itu berada di tasyahud awal. Sebagaimana tasyahud awalnya sunnah, sholawat kepada nabinya juga sunnah. Adapun di tasyahud akhir, sholawat kepada nabi hukumnya wajib. Dalil kewajiban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dalam ayat itu kewajibannya di dalam sholat. Adapun di luar sholat itu masih ada perbedaan antar ulama. Kalau di dalam sholat semuanya sepakat wajib. Ya, semuanya sepakat wajib. Ya, ada pendapat yang tidak mewajibkan. Cuman pendapat yang lebih kuat di dalam, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, mewajibkan hal tersebut. Kewajiban bersolawat ini dengan dalil tersebut, sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita bersolawat kepada engkau ya Rasulullah dalam sholat? Kan kadang sholawat itu ada lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang shollallahu ala Muhammad. Bebas lafadznya. Tapi kalau di dalam sholat ini bagaimana sholawat kita? Yang ditanyakan sahabat. Nabi menjawab, Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Apa caranya bersalawat kepadaku di dalam sholat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di sini disepakati bahwa sholawat kepada Nabi di dalam sholat adalah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal. Lah, ada kesunahan dengan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sunnahnya. Dan ini sudah cukup. Wajib dan sunnahnya lengkap. Adapun yang lebih sempurna lagi, sebagaimana dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini ada beberapa versi riwayat. Tentang sholawat Ibrahimiyah. Namun yang biasa kita pakai yang diambil dari kitab Dakhiratul Musyarrafah atau beberapa kitab yang diajarkan oleh para ulama, itu lebih lengkap lagi daripada yang umumnya dibaca. Biasanya kan orang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kalau kita diajarkan membaca sholawat Ibrahimiyah lebih lengkap lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada kalimat Sayyidina. Loh, Nabi ngajarkannya nggak ada Sayyidina, nggak apa-apa. Di sini ada sebagian ulama mengatakan sunnah karena lebih beradab kepada Nabi. Ya, lebih beradab. Kalau kita mengatakan, ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad, dengan ya Allah berilah rahmat kepada Tuanku Muhammad, kira-kira lebih mulia yang mana? Lebih mulia mengatakan Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ada tambahan abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya wa ala ali Muhammad, ini wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada menambahkan di situ innaka Hamidum Majid. Di tengah-tengah di situ innaka Hamidum Majid. Terus wa barik ala Sayyidina Muhammad kama shallaita. Enggak, sebelumnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita. Ya, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Jangan di Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahimnya enggak dikasih Sayyidina. Boleh, tapi kurang sempurna. Ya, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lah al Sayyidina Ibrahim itu Nabi Ismail, Nabi Ishak dan keturunannya. Dan Nabi Muhammad keluarganya kita ketahui ada 3 perbedaan ulama menyebutkan. Kemudian di situ dikasih innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lah di situ lagi ada yang langsung innaka Hamidum Majid, ada yang menambahkan fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah ini salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi lafadznya. Jadi cukup dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sah salatnya. Tapi di situ nanti ada kesunahan bagi dia sujud sahwi. Sebab meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Karena itu kesunahan. Ketika dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, cukup menggugurkan daripada kesunahan sujud sahwi. Cuman yang paling afdal menggunakan salawat Ibrahimiyah. Yang dinamakan salawat Ibrahimiyah karena disebutkan nama Nabi Ibrahim di dalam salawat tersebut. Lah, adapun syaratnya bersolawat itu sama dengan syaratnya tasyahud akhir. Apa? Ya, tonton yang video yang kemarin. Ya, video yang sebelumnya tonton. Itu syaratnya persis. Ya, kalau nggak bisa bagaimana? Persis ada di dalam tasyahud akhir, nggak kita bahas lagi. Kenapa? Ya, biar dilihat yang kemarin. Agar untuk mengulangi pemahaman dari yang sudah difahami. Kemudian setelah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada tambahan, apakah boleh yang Muhammadnya diganti? Allahumma sholli ala Muhammad diganti, Allahumma sholli ala Rasulihi misalnya, Allahumma sholli ala Nabiyihi boleh. Tapi kalau diganti Allahumma sholli ala Ahmad, Allahumma sholli alaihi nggak boleh. Walaupun bisa aja kan itu namanya Nabi Muhammad, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena sholat ini lebih dipersempit
dibedakan dengan khutbah. Kalau khutbah, saat khutbah itu boleh Allahumma sholli ala Ahmad, Allahumma sholli ala Rasul, Allahumma sholli ala Nabi, boleh. Alal Aqib, alal Hamid, boleh semuanya. Tapi kalau alaihi tok yang nggak boleh di dalam khutbah. Kalau di salam salat diperkecil lagi, hanya Allahumma sholli ala Muhammad itu yang inti, diganti Allahumma sholli ala Rasulihi boleh, Allahumma sholli ala Nabihi boleh. Kalau diganti dengan Ahmad atau yang lainnya nggak boleh. Ini sekedar tambahan aja. Nah, kemudian setelah sholawat selesai disunnahkan untuk berdoa. Ini dinamakan dengan doa tasyahud akhir. Doa at-tasyahud akhir. Lah doa tasyahud akhir ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sebagian ulama menyatakan makruh ditinggalkan. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Makruh ditinggalkan. Nah, tentunya sunnah di sini disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendiri, makmum, dan imam kalau makmumnya itu rela untuk dipanjangkan. Ya, kalau makmumnya rela untuk dipanjangkan, boleh. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hajar, walaupun imamnya ini punya makmum yang nggak rela dipanjangkan, tetap sunnah baca. Ya, tetap sunnah baca. Bagaimana doanya? Ada doa yang diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga mengajarkan dengan ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang beliau ajarkan. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan banyak lagi dari para ulama yang mengajarkan doa-doa yang dianjurkan di dalam tasyahud akhir. Apakah doa yang lain boleh? Boleh. Yang penting jangan tidak bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Karena sholat kita harus semuanya bahasa Arab. Ya. Kecuali hanya beberapa kalimat yang boleh diterjemahkan. Lah, sedangkan ini kan sunnah. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Kalau nggak bisa nggak usah. Tapi kalau mau doa pakai bahasa Arab boleh. Doa apa? Terserah. Mau urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh. Yang penting bukan urusan yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah mudahkan saya untuk berzina dengan perempuan ini. Gak boleh, haram. Dan batal sholatnya. Sholatnya batal. Tapi adapun urusan dunia, Allah beri saya rezeki yang banyak. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya, boleh. Tapi bahasa Arab ya tentunya, dengan bahasa Arab. Boleh terserah. Cuman dianjurkan urusan akhirat. Dan dianjurkan lagi yang ada riwayat dari Nabi atau dari sahabatnya Nabi SAW. Ya, seperti ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tadi disebutkan daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan daripada doa dengan keinginan sendiri. Nah, ini yang ada di dalam sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir serta doa yang diajarkan di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal gimana? Makruh. Makruh itu bagi siapa? Bagi imam atau sholat sendiri. Kalau makmum gimana? Boleh kalau nunggu imame daripada nganggur. Nggak makruh. Tapi kalau imam atau orang yang sholat sendiri, makruh. Di tasyahud awal dia baca doa. Kenapa? Karena tasyahud awal ini ringan, nggak perlu panjang-panjang. Bahkan sholawat kepada keluarga Nabi aja nggak sunnah. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Ya, nggak disunahkan untuk sholawat kepada keluarga Nabi, apalagi pakai sholawat Ibrahimiyah. Singkat, sholawat tasyahud awal singkat. Tambahi doa makruh. Ya, ditambahi doa makruh. Cuman ada yang perlu di garis bawahi bagi imam itu tidak melebihi di dalam doa tasyahud akhir ukuran
tasyahud akhir dan sholawat. Didawa-dawa doae. Kok wape yang diriwayatkan dari Nabi dibaca enggak? Diriwayatkan dari sahabat semuanya dibaca enggak. Ambil aja yang dari Nabi sudah cukup. Enggak usah ditambah-tambahi yang lain bagi imam. Bagi imam. Enggak lebih dari ukuran tasyahud dan ukuran sholawat. Sholawat dan tasyahudnya misalkan ukurannya itu berapa huruf. Misalkan 200 huruf. Jangan sampai doanya lebih dari 200 huruf. Yes, cukup dengan satu doa saja selesai. Ini bagi imam. Adapun makmum boleh terus dawa-dawa sambil nunggu selesainya imam. Imam salam harus selesai dari doanya. Itu yang diajarkan di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu rukun sendiri, duduknya rukun sendiri, sholawat itu rukun setelah tasyahud akhir. Kemudian doa ini sunnah. Doanya sunnah, tapi kalau ditinggalkan makruh. Nah, tinggal dua pembahasan yang belum kita bahas di dalam rukunnya sholat, yaitu salam dan tertib. Insya Allah akan dibahas di waktu yang lain. Mungkin sedikit flashback tentang doa tadi Ustaz. Kadang ada yang waktu sujud ini Ustaz. Kita kadang menjadi makmumnya seorang imam yang sujudnya lama. Apakah itu ya doa setelah tasyahud akhir itu ditaruh di situ atau bagaimana? Nggak, dari dalam sujud sendiri itu kan memang Nabi menganjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Ya, kenapa? Karena di saat sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya paling dekat itu saat sujud. Lah Nabi fa'aksiru fi doa. Nabi mengajarkan perbanyak doa di dalamnya. Nabi sendiri pun memberikan selain doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada tambahan beberapa doa. Cuman itu kalau dia sholat sendiri atau jadi makmum pakai. Kalau untuk jadi imam yang sederhana saja, karena Nabi itu sholatnya kalau jadi imam takhfif, ringan, enggak panjang, ya enggak cepet-cepetan, santai tapi ya enggak lama. Sekiranya orang yang punya hajat itu sholatnya tetap bisa konsentrasi. Orang yang punya anak lagi istirahat itu tetap tenang, enggak khawatir terbangun. Kalau punya anak terbangun nanti nangis, buat bingung ibunya, orang tuanya. Lah itu sholatnya Nabi SAW. Kalau berjamaah, tanyai dulu makmumnya. Kalau mau sujudnya panjang, tanyai, aku oleh tak sujudnya kok suwe? Kalau boleh, ya sudah, panjangkan. Kalau enggak, ya jangan, ringan aja. Kalau mau lama, nanti sholat sunnah, sujudnya yang lama. Ada sendiri doa-doa yang diajarkan di dalam sujud. Kalau mau tambah doa sendiri, boleh, bebas. Karena Nabi memang menganjurkan fa'aksiru fi doa. Perbanyak doa di dalam sujud. Baik, mungkin ini terakhir Ustaz. Tentang kata sayyidina. Kita pernah mendengar salah satu teman atau saudara itu bilang, kalau di dalam sholat itu tidak perlu pakai sayyidina karena terlalu berlebihan. Karena ini kalau bolehlah di luar sholat mau nggak pakai sayyidina Muhammad. Tapi kalau di sholat cukup Muhammad saja. Karena seolah-olah mengunggulkan Nabi Muhammad melebihi Allah di situ katanya. Ya, kalau yang sering diutarakan itu, wah pakai sayyidina itu keluar dari jalur. Sebab Nabi pernah mengatakan la tusayyiduni. Ya. Dan setelah diteliti hadis itu pun maudhu, karangan sendiri, bukan dari Nabi SAW. Dan kalaupun itu benar hadisnya, mestinya kalau memang nggak boleh kita pakai sayyidina itu kalimatnya Nabi la tusawwiduni. Sebab kalimat sayyid itu mengambil dari kata-kata sada yasudu. Sada yasudu siyadatan, bukan sada yasidu. Nah, di sini jadi pertimbangannya. Adapun kalau dikatakan kalau di sholat nggak perlu pakai, loh, kita nggak melarang, monggo, kamu nggak pakai nggak ada masalah. Memang Nabi pakainya Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun kenapa kok kita pakai? Kita hanya menghormati Nabi. Kalau kita dikatakan kita melebihkan Nabi, jangankan kita, Allah aja mengunggulkan Nabi. Lihat Allah dalam kalimatnya mengajarkan kita setiap sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Allah pakai ayyuhan nabiyyu.
Kalau Allah mengatakan assalamualaikum ya Muhammad bisa. Tapi Allah menggunakan ya ayyuhan nabiyyu. Duhai nabi, enggak langsung nabi. Duhai nabi. Allah aja mengagungkan Nabi Muhammad, masa kita enggak boleh? Ya, yang lebih berhak untuk mengagungkan Nabi Muhammad kan memang kita. Kalau Allah aja, bukan kita mengagungkan Allah daripada Nabi Muhammad, karena nggak mungkin kita kasih kalimat sayyid kepada Allah, karena Allah itu adalah pemilik kita semua, yang menguasai kita semuanya. Nah, di situ kita diajarkan takzim kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada biasanya kita takzim kepada siapapun. Allah aja memberikan kesempatan kita untuk mengkhitab kepada Nabi Muhammad di dalam sholat. Beda loh, kalau nabi-nabi yang lain nggak ada kita sebut di dalam sholat dengan Anda, kamu. Kadang-kadang kita misalkan ada orang salam saat kita sholat, ada orang ketok salam saat kita sholat, kita jawab itu nggak boleh kita jawab. Waalaikumsalam, batal sholat kita. Tapi kita kepada Nabi, assalamualaikum. Nah ini kan sudah istimewa ini Nabi Muhammad. Lah kenapa kok dianggap melebih-lebihkan? Nggak ada masalah. Melebih-melebihkan kepada Nabi itu yang nggak boleh, mentuhankan Nabi, menganak Tuhankan Nabi itu yang nggak boleh. Sedangkan kita hanya menganggap Nabi itu majikan kita, tuan kita, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang berlebihan dalam. Nggak ada. Sampai dikatakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri di dalam burdanya, ya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Kalau mau memberikan sifat kepada Nabi, memuja-muji Nabi, kasih pujian setinggi-tingginya, tapi beliau ngasih garis bawah da'atkan nasara fi nabiyihim, tinggalkan apa yang diakukan oleh orang-orang Nasara tentang Nabi mereka, mengatakan Nabi Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah. Enggak, jangan sampai di situ. Kalau mau muji, terserah puji, karena memang kemuliaan Nabi Muhammad ini nggak bisa dibatasi dengan apapun. Hanya Allah yang tahu batas kemuliaan Nabi Muhammad. Manusia biasa nggak bisa. Karena itu sampai dikarang karya banyak tentang maulid Nabi Muhammad SAW, sejarah biografi Nabi Muhammad. Karena nggak bisa. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kan mengungkapkan, ini nggak sampai 1% daripada apa yang aku bisa fahami dari ayat Al-Quran tentang pujian Allah kepada Nabi Muhammad. 1% loh, nggak sampai. Masya Allah. Jadi suatu hal yang normal ya. Yang normal. Selama kita tidak mentuhankan Nabi Muhammad, normal. Nah, tentunya ya nggak boleh kita menganggap Nabi Muhammad lebih mulia dari Allah, nggak mungkin. Itu kita tidak diajarkan. Dengan mengucapkan Sayyidina itu apakah lebih mengunggulkan Nabi Muhammad daripada Allah? Enggak. Masih jauh. Hanya sekedar adab kita, takdim kita. Ya, Adapun kalau nggak mau melakukan, nggak ada masalah, kita nggak mempermasalahkan itu. Baik, pemirsa, itulah sekilas pembahasan yang sangat luar biasa, singkat, padat, dan juga jelas apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kali ini beliau mengupas tentang rukun sholat, mengenai sholawat kepada Nabi, dan kemudian juga kesunahan tentang doa setelah tasyahud akhir. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar bisa kita simak dengan baik, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam sholat kita sehari-hari. Baik, mungkin ini Ustaz untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, afiat, dan juga bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Ustaz sendiri maupun keluarga yang ada di rumah, sehingga bisa membimbing kita selalu di jalan ridho yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita pagi hari ini atau kesempatan hari ini dalam program Kantin Habaib. Tetap pantau perkembangan dari channel YouTube Majelis Al-Ibadat dengan berbagai program, berbagai
konten-konten yang kita suguhkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga serta kerabat yang ada di sekitar Anda, dengan terus like, komen, dan juga share apa yang kami suguhkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Hadza minimal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.